1 juta kali tingkat kehidupan dapat menghancurkan Dao Jun. Jika 10 juta kali, saya khawatir Kaisar akan berlutut. Tentu saja, pemilik wajah itu tidak mungkin iblis kuno. Setan kuno itu 5.000 kali lebih kuat, dan jika bisa ditingkatkan menjadi 10.000 kali kemudian, itu sudah menjadi batas dunia kuno. Dan wajah ini adalah semua kehidupan yang istimewa, atau asal dari semua kehidupan. Binatang buas. Wajahnya adalah wajah binatang buas dunia. Di dunia ini, atau seluruh realm God kontinen, hanya Jian Wushuang yang bisa berubah menjadi realm beast. Pemilik wajah diubah oleh Jian Wushuang. Melihat semua orang begitu ketakutan sehingga mereka gemetaran dan bahkan tidak bisa memanjat, Jian Wushuang merasa itu tidak ada artinya, jadi dia menjadi dewa lagi. Yang pertama terkejut bukanlah orang-orang di Istana Setan Kuno, tetapi beberapa orang dari Menara 9 Penjara. Jian Wushuang, siapa kamu? Kenapa aku tidak bisa merasakan hidupmu dalam keadaanmu sekarang? Mata Jiu Chen penuh keterkejutan. Tingkat kehidupan Jian Wushuang tiba-tiba meningkat dari 10.000 kali menjadi 100.000 kali, dan dia hampir berlutut di tempat. Namun nafas kehidupan tiba-tiba menghilang kemudian. Xiang yang berpikir itu normal, dan mencibir pada Jiu Chen, orang tua, apakah kamu tidak mengalami 9 dunia? Bisakah kamu memberitahuku di alam mana Brother Wushuang berada? Jika Brother Wushuang tidak memblokir tempat ini sekarang, aku takut kamu juga akan berlutut sekarang. Di antara ketiganya, hanya dia yang pernah melihat Jian Wushuang saat itu. Meskipun hanya klon, ia memiliki kekuatan tempur Dewa Kosmik Bintang 7. Orang-orang di dunia pribumi tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya orang yang kuat di level itu. Jiu Chen juga bingung untuk beberapa saat, dan dia tidak peduli untuk memperhatikan Xiang Yang, jadi dia tetap diam. Jiang Ni semakin penasaran dengan identitas Jian Wushuang. Istana Iblis Kuno, Jian Wushuang mengabaikan orang-orang di Menara 9 Penjara, tetapi menatap Pak Tua Tianchan dan Peri Ziyu. Saat dia muncul, orang pertama yang terkejut adalah Peri Ziyu. Pada saat ini, dia membuka mulutnya, dan sebelum dia bisa menanyakan keraguannya, tekanan pada tubuhnya menghilang, dan dia menghela nafas lega. Rasa penindasan itu jauh lebih menakutkan daripada Dao Jun. Menghadapi Dao Jun, dia merasa sedang menghadapi bintang panas, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi menghadapi Jian Wushuang, dia lebih seperti menghadapi tuannya secara langsung, dengan rasa identitas yang alami. Jika Jian Wushuang memintanya untuk mati sekarang, dia mungkin tidak akan ragu. Peri Ziyu, kita bertemu lagi. Jian Wushuang tersenyum ringan. Peri Ziyu tidak berani mengangkatnya, dan dengan cepat membungkuk dan berkata, gadis kecil itu bodoh sebelumnya, tolong jangan salahkan aku, senior. Jangan panggil aku senior, karena aku benar-benar hanya biksu biasa di periode Mahayana, dan aku bahkan tidak memiliki kekuatan keabadian. Kalian semua adalah seniorku. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan langsung melepaskan tangan semua orang, pengertian penindasan. Setelah lelaki tua Tianchan mendapatkan kembali ketenangannya, dia pertama kali memandang Jian Wushuang dengan ngeri, lalu dengan cepat berlutut dan berkata, senior, tolong bantu saya, demi pekerjaan kami sebelumnya, tolong bawa saya keluar dari Double Face Palace. Tentu saja, Jian Wushuang mengangguk, karena pihak lain menyebutkan pembangkit tenaga listrik dari dunia lain sebelumnya, dia hanya ingin tahu tentang dunia besar lainnya. Terlalu mudah baginya untuk mengeluarkan immortal. Melihat bahwa dia setuju, lelaki tua Tianchan bersujud seperti menumbuk bawang putih, dan terus berterima kasih kepada Jian Wushuang. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dia akan memasuki reinkarnasi berikutnya, dan mungkin tidak lebih baik daripada mengikuti Buddha bermuka dua. Setelah Jian Wushuang membubarkan dua orang pertama, dia melihat pelindung Dharma Yunhai dan berkata, kalian berdua pelindung Dharma, apakah ada yang ingin kamu katakan? Penjaga Yunhai menundukkan kepalanya terlebih dahulu, dan berkata dengan hormat, senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan saja, saya pasti akan bekerja sama. Jian Wushuang mengangguk, dan berkata, itu bagus, mari kita bicara tentang pertarungan antara yang kuat dari dunia lain dan Tuan Istana bermuka dua. Pelindung Yunhai secara alami tidak mengharapkan dia menanyakan hal ini. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya masuk akal, Jian Wushuang menyamarkan identitasnya dan memasuki rumah dewa berwajah ganda, mungkin untuk menanyakan masalah ini. Sekarang menghadapi Jian Wushuang, seorang pria super kuat yang lebih tertekan daripada Tuan Istana, tentu saja dia tidak akan keras kepala,
dan segera mengeluarkan semuanya. Ternyata 300 tahun yang lalu, Buddha berwajah ganda berperang melawan biksu misterius itu dalam kehampaan kekacauan, dan kembali ke rumah dengan luka serius. Setelah kembali, kebanyakan orang mengira yang Ding Tian yang melakukannya, jadi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu sebenarnya karena orang kuat dari dunia lain. Adapun mengapa harus bertarung, hanya penjaga Yun Hai yang tahu. Karena dia ada di sana pada awal pertempuran. Melihat kembali pemandangan pada saat itu sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya bergidik. Karena pria kuat dari dunia lain itu mengendarai pesawat luar angkasa. Itu telah melampaui nilai harta karun, dan itu adalah harta karun di antara harta alam semesta. Mengemudi kapal terbang semacam ini 1000 kali lebih cepat dari kaisar biasa, terutama saat bepergian melalui kekacauan, kecepatannya bahkan lebih cepat, dan bisa mencapai 10.000 kali atau bahkan 100.000 kali levelnya, semuanya tergantung bahan bakarnya. Jika itu adalah kekuatan suci kaisar, kecepatannya bisa dibandingkan dengan perampokan. Jika itu adalah kekuatan keabadian, kecepatannya hanya bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik teratas di antara para kaisar. Tapi kemampuan pelindungnya terlalu kuat, lagi pula itu sebanding dengan harta alam semesta. Dari segi nilai juga setingkat dengan harta alam semesta untuk harta yang begitu berharga, kekuatan pemiliknya tentu saja luar biasa. Namun, orang kuat di pesawat luar angkasa itu terluka parah dan kehilangan tubuh ketuhanannya, hanya menyisakan tubuh fisik dan kesadaran yang rusak. Buddha bermuka dua ingin bertarung, jadi dia melakukannya secara langsung. Tapi dia masih memiliki pesawat luar angkasa kecil, dan pertahanan pasifnya sendiri telah melukainya dengan serius. Tapi dia juga bisa merasakan energi di dalam kapal terbang itu hampir habis. Jadi dia ingin mengikuti di belakang dan menunggu kekuatan kapal terbang habis sebelum pergi. Hanya saja kapal terbang itu telah mendekati dunia kuno, dia khawatir kaisar di dunia kuno akan mengetahuinya, jadi dia maju dan dengan sengaja menyerang pesawat luar angkasa tersebut, menyebabkan kapal terbang itu mengubah arahnya dan terus terbang menuju kekacauan. Buddha bermuka dua juga terluka parah lagi karena pertahanan pasif dari kapal terbang, yang membuatnya sulit untuk bertahan hidup dalam kekacauan. Setelah kembali ke base camp, dia langsung memulihkan tenaganya, memulihkan 80% dari kekuatan tempurnya dengan segala cara, dan berangkat menuju kehampaan yang kacau lagi, tetapi kapal terbang itu tidak dapat ditemukan lagi. Dia masih tidak menyerah, setelah mencari selama beberapa dekade, dia mundur. Secara sukarela karena suatu alasan. Menurut apa yang dikatakan Guardian Yun Hai, bahkan dia tidak mengetahuinya. Tidak lagi, Jian Wushuang mengangkat alisnya dan berkata. Pelindung Yun Hai mengangguk dengan cepat, dan berkata, "Senior, semua yang saya katakan adalah benar." Ketika Tuan Istana tidak ditemukan, dia mulai mundur dan tidak bisa keluar. Saya belum pernah keluar dari istana berwajah ganda selama 300-an tahun. Tian Ken, giliranmu. Melihat pihak lain benar-benar tidak tahu, dia melontarkan pertanyaan itu kepada lelaki tua cacat itu. Orang ini mengaku mengetahui tempat persembunyian orang kuat dari dunia lain, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga Yun Hai, dia merasa itu tidak sesederhana itu. Selama 300 tahun, Buddha berwajah ganda tidak keluar, juga tidak pergi ke kehampaan yang kacau untuk menemukan pesawat ruang angkasa. Pasti ada yang salah dengan itu. Sekarang tergantung pada apa yang dikatakan Tian Chan. Jika dia dan Buddha bermuka dua bertemu dengan orang kuat yang sama dari dunia lain, dia mungkin masih bisa mengetahui kebocorannya. Harta karun di dunia kuno berguna bagi Jiu Chen, Xiang Yang, dan Jiang Ni, tetapi tidak banyak berguna baginya. Apa yang kurang darinya sekarang adalah pencerahan. Jika Anda ingin menemukan rute orisinal baru, Anda memerlukan pencerahan. Tapi dunia Guyu terlalu kecil, dan tidak ada kesempatan baginya untuk mendapat pencerahan, atau kesempatan. Alam semesta ini sangat besar, dan dia perlu menjelajahinya selangkah demi selangkah dan terus berjalan. Sama seperti di dunia mata merah. Untuk menuju ke tengah, lihatlah para praktisi dari seluruh dunia, dan lihatlah keajaiban alam semesta. Atau beberapa harta khusus, misalnya harta karun seperti Nine Prison Tower dan H-Pot yang sangat berguna baginya. Di dunia kuno, dapat dikatakan bahwa dia menerima barang kali ini adalah peluang terbaik, tetapi sayangnya itu hanyalah harta tambahan untuk pencerahan. Ini ada gunanya bagi yang abadi dan bahkan kaisar, tetapi baginya itu tidak berguna bahkan jika dihancurkan menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh.
jadi langsung dilemparkan ke Jiang Ni dan Jiu Chen, yang lebih membutuhkannya. Adapun sisa yang berguna bagi tubuh fisik dan sumbernya, dia secara alami menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meski origin baru belum dikembangkan, namun origin Kendo dan origin Gokudo juga perlu dipertahankan. Inilah yang diandalkan sekarang selain tubuh fisik, hanya ada dua sumber utama yang tersisa. Ini membantu, tetapi minimal. Sekarang terserah Tian Ken untuk menjelaskan. Dia bodoh pada awalnya, tetapi sekarang dia mendengar pertanyaannya, dan berkata dengan gembira, kembali ke senior, orang kuat dari dunia lain yang saya temui berada dalam kehampaan kekacauan, tapi saya tidak melihat keberadaannya dari kapal terbang. Begitu kata-kata ini keluar, Jian Wushuang mengerti. Ada kemungkinan besar harta itu jatuh ke tangan Buddha berwajah dua, tetapi orang ini lebih berhati-hati, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya ada satu hal yang dia tidak mengerti, mengapa Wali Yunhai mengetahuinya, dan dia tidak terlalu setia, dan dia menyingkirkan semuanya begitu dia membuka mulutnya, dan Buddha bermuka dua akan menyimpannya, dia. Melihat matanya yang penasaran, penjaga Yunhai mengerti, dan segera menjelaskan, saya sebenarnya adalah saudara ipar dari tuan rumah, jadi tuan rumah tidak membersihkan saya, tetapi sisanya sudah mati. Kali ini Jian Wushuang mengangguk puas. Setelah menanyakan apa yang ingin Anda ketahui, saatnya melakukannya. Tepat ketika dia hendak membiarkan penjaga Yunhai dan yang lainnya memimpin, gelombang kuat tiba-tiba datang dari jauh. Setiap orang yang hadir dapat merasakan fluktuasi ini. Tidak, Yang Dingtian, menelepon. Merasakan aura yang kuat itu, pelindung Laut Awan dan pelindung Qifeng sangat akrab satu sama lain. Patriark Suehe sedikit terkejut, dan berkata, seharusnya tidak, meskipun Yang Dingtian melindungi kelemahannya, dia tidak sebodoh itu. Jangan khawatir tentang ini, apakah kamu tidak tahu jika kita pergi dan melihat bersama? Jian Wushuang merentangkan tangannya, sebuah gerbang cahaya muncul, dan kemudian menoleh ke Peri Ziyu dan berkata, rekan Ziyu, tolong merasa dirugikan pertama. Sudah, Peri Ziyu tersanjung, dan berkata, senior, kamu serius. Desir, sosoknya melintas dan memasuki gerbang cahaya. Ujung lainnya secara alami adalah menara 9 penjara. Orang tua Tian Chan membuka mulutnya, tetapi sebenarnya dia juga ingin masuk. Dia baru saja mengeluarkan semua kartu hall-nya dan kehilangan kualifikasi itu. Sebenarnya tidak, Jian Wushuang hanya berpikir bahwa Peri Ziyu pernah menyelamatkannya, seorang kultivator Mahayana, dan dapat memberinya beberapa keuntungan, seperti menggosok warisan laut dalam. Adapun orang tua cacat, dia hanya bodoh dan kekuatannya tidak cukup, jadi jika dia menceritakan semuanya sekarang, itu tidak akan berguna. Tapi itu tidak cukup untuk membunuh orang untuk membungkam mereka. Setelah menghapus ingatan pihak lain tentang orang kuat dari dunia lain, dia dilempar ke istana sihir kuno. Ada bahan bernilai ratusan juta kristal abadi di tanah, jadi itu bukan perlakuan buruk untuknya. Melihat punggung Jian Wushuang dan yang lainnya, lelaki tua dengan ingatan bingung itu berteriak, terima kasih, senior, ayo pergi. Setelah mengirim semua orang pergi, lelaki tua Tian Chan mulai menggali material di tanah, karena tanpa kendali formasi, itu hanya membuang-buang waktu. Hanya saja dia tidak mengerti sedikit, mengapa Jian Wushuang memberinya keuntungan sebesar itu. Dan lempar dia ke sini sendirian. Kali ini istana sihir kuno, hadiah untuk bertahan hidup sangat besar. Tentu saja, kecuali pembangkit tenaga listrik di istana ilahi berwajah ganda. Jian Wushuang dan rombongannya tidak akan berbicara tentang yang mati. Hanya ada 3 orang yang hidup, dan lelaki tua Tian Chan mengambil bahan khusus senilai ratusan juta kristal abadi, jadi dia hanya perlu keluar dengan cara aslinya. Keluar sekarang mudah. Yang Dingtian memimpin anak buahnya ke gunung berwajah ganda. Semua dewa dipindahkan ke gunung berwajah ganda. Mereka yang tinggal semuanya dari periode Mahayana, bahkan jika ada yang abadi, kekuatan mereka sangat lemah. Itu tidak bisa menghentikan lelaki tua penyandang cacat itu untuk kembali. Belum lagi Peri Ziyu, dia diperlakukan sama seperti Jiu Chen dan 3 lainnya. Anda harus tahu bahwa Jiu Chen adalah karena Tuan Shen Huo. Jian Wushuang ingin mengandalkannya untuk menemukan Tuan Shen Huo setelah sembuh. Siang yang demi rekan-rekannya, Jiang Ni berbeda, dia adalah murid langsung lihat pada. Terutama di bidang ilmu pedang, yang telah berkembang pesat dalam 100 tahun terakhir, semuanya di bawah bimbingan pribadinya. Bisa dikatakan Kendo saya sendiri bisa dikatakan diajarkan kepada semua orang, saya hanya berharap pihak lain bisa menguasai sumber utama Kendo. Sayang sekali ini tidak bisa dipaksakan,
tergantung keberuntungan Jiang Ni. Satu-satunya downside dia sekarang adalah kurangnya pembunuhan. Hanya master ilmu pedang yang cukup kuat untuk membunuh, bagaimana cara menguasai sumber ilmu pedang tanpa membunuh. Di dalam menara 9 penjara, peri bulu ungu yang tiba-tiba muncul sedikit terkendali. Meskipun orang-orang di sini semuanya berada di puncak periode Mahayana, mereka mengira Jian Wushuang juga berada di puncak periode Mahayana, jadi dia selalu menyebut dirinya junior. Sikap ketiganya juga sangat kabur. Xiang Yang dan Jian Wushuang tumbuh dari lemah. Mengetahui karakter Jian Wushuang yang tahu bagaimana membalas, jadi mereka tidak pamer, memperlakukan mereka sederajat dan menjadi yang paling sopan. Jiu Chen berbeda, dia baru mulai berurusan dengan Jian Wushuang setelah dia naik, dan dia pikir itu karena nafsu Jian Wushuang. Jiang Ni serupa, bahkan ada rasa kehilangan di hatiku. Senior Wushuang tidak akan mengejar ibuku, kan? Dia belum pernah bertemu ayah kandungnya, dan gelar ayah juga sangat kabur. Sejak mengikuti Jian Wushuang, baik itu tentang latihan, atau sikapnya saat menghadapi sesuatu, semuanya seperti gunung yang megah. Dia merasa ayahnya harus seperti ini, dan tidak ada hubungannya dengan darah. Oleh karena itu, saya berharap Jian Wushuang akan menjadi ayah saya, tetapi premisnya adalah Jian Wushuang akan mengejar ibunya. Dengan cara ini, dia dan Jian Wushuang juga memiliki tujuan yang sama. Tidak, sekarang tujuan bersama adalah sama, yaitu menemukan ibunya. Ternyata senior Wushuang tampaknya sedikit dekat dengan Peri Ziyu, dan dia merasa cemburu pada ibunya, jadi dia menjaga wajahnya tetap dingin, dan pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah Jian Wushuang menyukai wanita muda ini. Lagi pula, begitu juga ibunya. Desir, kesadaran Jian Wushuang memasuki menara 9 penjara, yang membuat Jiang Ni berhenti memikirkannya. Melihat Jiang Ni yang berperilaku baik berdiri di samping, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dari lubuk hatinya. Biksu Kendo seharusnya tidak lucu, tapi galak. Awalnya, Jiang Ni adalah seorang gadis kecil yang sangat galak, tetapi sejak mengikutinya, dia kehilangan kekuatannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan retret terus-menerus, jadi dia masuk kali ini untuk membiarkan Jiang Ni dan yang lainnya keluar dan berlatih. Hanya saja dia tidak tahu apa yang Jiang Ni pikirkan tentang dirinya di dalam hatinya. Jika dia tahu, dia mungkin sangat malu sehingga jari kakinya akan membuat tembok kota. Rekan Taois Ziyu, bagaimana kamu masih terbiasa dengan itu? Jian Wushuang pertama kali menyatakan belasungkawa dengan hormat. Ini juga membuat Jiang Ni lebih yakin bahwa dia tertarik pada Peri Ziyu, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jadi dia bergegas kembali dan berkata, Wushuang senior, siapa nama nenek yang belum kamu perkenalkan? Ah, Jian Wushuang membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan heran, apakah kalian semua tidak menonton? Kemudian dia menyadari bahwa Jiang Ni cemburu. Tapi dia tidak mengerti, siapa yang membuat Jiang Ni cemburu. Apakah mungkin memakan kecemburuannya? Ini tidak bisa dilakukan, senioritas akan kacau seperti ini. Hui Qing harus membacoknya sampai mati ketika dia keluar. Sekarang dia menebus dosa, bukan menambahkan dosa ke dalam dosa. Memikirkan hal ini, dia juga mengaktifkan keadaan ketat, dan berteriak, Jiang Ni, mengapa kamu berbicara dengan senior? Setelah berbicara, dia menatap Peri Ziyu. Kulit pihak lain tidak terlalu bagus, tetapi setelah melihat sikap Jian Wushuang, dia juga merasa bahwa dia tidak begitu tak tertahankan, jadi dia berkata dengan lemah, Senior Wushuang, itu hanya gelar, tidak perlu memperlakukan junior dengan kasar. Petik 2. Huff, kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Kata Jiang Ni tidak puas. Jian Wushuang menamparkan kepalanya, itu agak besar. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia langsung menjelaskan alasan dia datang ke sini. Pergi untuk berlatih. Mata Xiang Yang, Jiu Chen, dan Jiang Ni menyala. Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh, ya, di istana ilahi berwajah ganda, dalam jarak 100 juta mil yang saya jelajahi dengan pikiran saya, yang terkuat adalah abadi sejati 6 langkah. Tingkat abadi adalah ancaman terbesar Anda. Jangan khawatir, kekuatan mentalku tidak buruk. Jika aku melihatnya, aku akan membawamu. Pergi. Xiang Yang menepuk dadanya dan berkata, Jiu Chen dan Jiang Ni telah berada di sini selama lebih dari 100 tahun, dan ketiganya sering bersaing satu sama lain, dan mereka semua tahu bahwa Xiang Yang adalah yang terkuat. Dia jauh di belakang Jiu Chen. Xiang Yang belum menguasai cara aslinya sekarang, dan memiliki kekuatan bertarung abadi-abadi 6 langkah.
Tapi dia dan Jiu Chen hanya memiliki kekuatan tempur abadi sejati 3 langkah. Tidak mungkin, pengalaman Xiang yang jauh melebihi Jiu Chen dan Jiang Ni. Namun, baik Jiu Chen maupun Xiang yang mengandalkan pengalaman, bagaimanapun juga, yang satu adalah roh sejati yang diciptakan oleh penguasa alam semesta, dan yang lainnya adalah reinkarnasi dari penguasa alam semesta itu sendiri. Jiang Ni mengandalkan bakat. Pada periode Mahayana, ia memiliki kekuatan tempur dari keabadian sejati 3 langkah, yang sudah sangat bagus. Itu bakat. Lagi pula, ada perbedaan besar antara periode Mahayana dan keabadian yang sebenarnya. Perbedaannya adalah sumber. Lompatan sebenarnya adalah setelah menguasai sumbernya. Jadi ketiga orang ini harus bekerja keras, dan mereka tidak sabar menunggu di Menara 9 penjara untuk memberi makan diri mereka sendiri. Untuk alasan ini, Jian Wushuang juga menetapkan serangkaian persyaratan. Kali ini kamu keluar untuk berlatih, bukan membiarkanmu keluar untuk bermain. Pertama, Jiang Ni dan Jiu Chen harus membunuh keabadian sejati 3 langkah. Ini adalah jaminan. Juga, Anda tidak boleh menyerang biksu di periode Mahayana, dan Anda tidak boleh menyerang yang lemah. Anda hanya dapat membunuh keabadian sejati. Semakin banyak lebih baik, pada saat itu, Anda dapat membunuh sendiri jumlah makhluk abadi yang sebenarnya dan menukarnya dengan harta karun dengan saya, dan Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan harta karun di masa depan. Kedua, Xiang yang pergi untuk membunuh dewa sejati 6 langkah itu. Jika dia tidak membunuhnya, kamu tidak ingin menggunakan warisan laut dalam ini. Ketiga, aku hanya memberimu 3 hari. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata, oke. Itu saja untuk saat ini. Tunggu, Xiang yang menghentikannya saat ini, dan berkata, Saudara Wushuang, pertama-tama bawakan saya 2 harta yang nyaman bagi saya. Saya tidak punya apa-apa di tangan saya, jadi saya tidak percaya diri. Melihat mata kekanak-kanakan Xiang Yang, Jian Wushuang menggoda, aku sudah memberikannya kepadamu. Peri sejati 6 langkah memiliki setelan harta karun padanya, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Setelah berbicara, sosok itu menghilang di Menara 9 penjara. Sebelum 3 orang di menara bisa bereaksi, mereka diteleportasi ribuan mil jauhnya. Desir, ketiga sosok itu jatuh langsung ke genangan air yang diselimuti awan. Petualangan mereka akan segera dimulai. Meski tidak ada harta karun, masih ada artefak abadi. Jian Wushuang seperti seorang ayah tua, mengkhawatirkan ketiga orang ini. Setiap orang memiliki 1 set artefak abadi kelas atas, yang nilainya sebanding dengan harta biasa. Jika ini gagal menyelesaikan tugas yang dia berikan, maka dia dapat berintegrasi dengan sempurna ke dunia kuno. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke dunia lain atau bahkan alam semesta lain bersamanya di masa depan. Kembali pada kenyataan, pada saat ini, dia mengikuti kedua penjaga dan Patriark Suehe menuju Gunung Bermuka 2. Tak satu pun dari ketiganya mengambil inisiatif untuk pergi, dan Buddha berwajah ganda telah mengeluarkan perintah untuk segera pergi ke formasi di luar gunung berwajah ganda dan berteleportasi ke gunung berwajah ganda. Karena Yang Dingtian telah mengepung seluruh gunung berwajah ganda dengan sejumlah besar orang kuat, dan menghancurkan formasi tersebut. Suara kehancuran di luar penghalang suara memekakkan telinga. Mereka bertiga mengambil Jian Wushuang dan dengan cepat menemukan susunan teleportasi yang tersembunyi. Dari sini mereka dapat berteleportasi ke gunung bermuka 2. Lagi pula, tidak ada cara untuk langsung memasuki Gunung Bermuka 2, dan orang-orang di luar penuh dengan yang tidak, itu ditemukan, seru Patriark Suehe, belum lagi Jian Wushuang merasakannya. Ada 2 Raja Tao yang menyapu pikiran mereka. Beberapa dari mereka ditemukan secara langsung. Jian Wushuang tidak menghalangi kekuatan pikirannya, tetapi merasa bahwa orang-orang ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Sialan, ternyata penyihir tua Yin Hua itu. Mengapa dia mencari perlindungan dengan Yang Dingtian? Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di gunung berwajah ganda baru saja mengirimiku transmisi suara, dan bahkan penguasa sampah kuil surga juga datang. Kali ini, Yang Dingtian datang dengan persiapan. Kulit pelindung Yunhai menjadi gelap, dan dia berkata dengan heran, Yang Dingtian ini mungkin membawa semua orang untuk bergabung dengan Buting. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak orang yang membantunya berurusan dengan Tuan Istana? Mereka bertiga tampaknya tidak peduli dengan Jian Wushuang, tetapi apa yang bisa mereka katakan adalah rahasia untuk didengarkan oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang berdiri di belakang mereka bertiga,
dan berkata dengan tenang, masuk saja ke susunan teleportasi, aku akan menangani keduanya. Kalau begitu terima kasih, senior. Wali Qifeng tersenyum dengan alis diturunkan. Baik penjaga Yunhai dan Patriark Suehe memiliki banyak pemikiran di hati mereka. Jian Wushuang sebelumnya mengaku bahwa dia bisa memberi mereka keuntungan besar, asalkan dia dibawa ke gunung bermuka dua. Setelah itu, mereka dapat menjamin keselamatan mereka bertiga dan mengirim mereka pergi dari wilayah kuno Laut Tumpang Tindih. Mengingatkan perlakuan Jian Wushuang terhadap lelaki tua penyandang cacat itu, mereka bertiga sangat tergoda. Tapi saya juga takut Jian Wushuang akan membunuh keledai itu. Lagi pula, harta yang terlibat terlalu penting. Saat ini, mereka bertiga sedang mempertimbangkan apakah akan menjual Jian Wushuang. Tapi sekarang Yang Dingtian membawa begitu banyak orang untuk mengepung dan menekan gunung berwajah ganda. Jika mereka menyinggung Jian Wushuang lagi, maka Tuan Istana akan menghadapi musuh dari kedua sisi. Mereka pasti tidak bisa bertahan, dan ketika saatnya tiba, mereka juga akan tamat. Saat ini, saya hanya bisa mempercayai Jian Wushuang. Tapi Jian Wushuang sendiri sedikit tidak percaya diri, dia tidak yakin apa alam alien kuat yang memiliki pesawat luar angkasa itu. Itu tidak mungkin penguasa alam semesta, tetapi menurut kekuatan yang disebutkan oleh penjaga Yunhai, itu mungkin bukan kaisar. Dijun tidak sekuat itu, mungkin orang yang sangat kuat, atau mungkin perampok, yang belum menguasai alam semesta. Kekayaannya tak terkira, mungkin bisa langsung membantu Buddha bermuka dua untuk bergabung dengan Tao. Selama 300 tahun, persatuan sudah cukup. Kalaupun tidak ada harmoni, saya khawatir dia telah menyerap banyak keuntungan saat ini, dan kartunya pasti banyak. Sangat disayangkan bahwa Gunung Suci Bermuka Dua memiliki formasi besar setingkat kaisar, dan kekuatan pikirannya tidak dapat menembusnya secara langsung. Dia hanya dapat merasakan bahwa Buddha Bermuka Dua berada di Gunung Suci Bermuka Dua. Tapi belum tentu setelah membakar kekuatan keabadian. Jika Anda mendapatkan banyak harta, Anda dapat memadatkan tubuh dewa terlebih dahulu. Tubuh fisik dan tubuh dewa keduanya terkondensasi, selama kekuatan dewa melebihi 10.000. Seorang Taois yang bisa menyapu seluruh dunia kuno. Kekuatan tempur Jian Wushuang saat ini tidak pasti, jadi tidak masalah membunuh lawan, tapi dia khawatir akan kecelakaan. Jika dia bergerak, dia harus memenangkannya. Jika tidak, lebih baik menonton pertunjukan yang bagus dan membiarkan Yang Dingtian menguji kartu Hall Buddha berwajah ganda, sehingga ia dapat menuai keuntungan pada akhirnya. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, itu bagus. Masuk dulu. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk memasuki susunan teleportasi terlebih dahulu. Patriark Suehe berkedip, dan setelah melirik dua orang di sampingnya, dia tahu bahwa kedua orang ini tidak akan berani mengkhianati Jian Wushuang, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Hanya berdiri di tengah formasi dan menyaksikan penampilan Jian Wushuang. Setelah kedua tuan menemukan gerakan mereka bergegas sambil meminta dukungan. Pemimpinnya, Nenek Yin Hua, memiliki 20 kekuatan tempur teratas di wilayah kuno mengatasi laut. Dia memimpin, dan 3.000 benang perak mengelilinginya dalam sekejap. Masih ada 2.000 mil jauhnya, jadi dia mengambil langkah berani, dan kekuatan tempurnya memang luar biasa. Jian Wushuang hanya berdiri diam, menunggu rambut bergegas, dan menarik napas tajam. Seluruh orang membengkak, dewa binatang mengaum. Aduh! Teriakan dari zaman kuno membuat seluruh istana ilahi berwajah ganda bergetar. Dengan sekuat tenaga, Jian Wushuang langsung mengalahkan Nenek Yin Hua dan Taois di sampingnya. Senang, dia tidak ingin menakuti siapapun, dia hanya ingin meneriakkan suara seperti itu. Jika dia berteriak seperti itu saat tidak apa-apa, orang lain akan mengira dia baik-baik saja. Manfaatkan saja kesempatan ini, berteriaklah pada dirimu sendiri, semua dalam satu napas. Tapi ini merupakan kejutan besar bagi ketiga leluhur Suehe. Dengan satu nafas, dia mengalahkan dua Raja Tao. Di antara mereka adalah Nenek Yin Hua yang bisa menempati peringkat 20 besar dalam kekuatan tempur. Ini terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga mereka tidak berani menarik napas panjang. Jian Wushuang melangkah ke susunan teleportasi, mengerutkan kening dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Teleportasi, ya, saya akan segera menyebarkannya. Patriark Suehe buru-buru menyuntikkan kekuatan abadi dan membuka susunan teleportasi. Bersenandung, array teleportasi diaktifkan, dan lingkaran cahaya berwarna akhir melintas,
dan tiba-tiba merasakan penindasan yang berat. Saat berikutnya, mereka membuka mata lagi, dan mereka memasuki gunung bermuka dua. Senior, aku akan menyalahkanmu karena mengikuti kami. Jian Wushuang tidak peduli dan tidak menjawab. Setelah memasuki gunung bermuka dua, mereka bertiga langsung membawanya ke kuil bermuka dua. Disitulah Buddha bermuka dua sering berlatih. Saat ini, ada puluhan ribu makhluk abadi di gunung, dan ada juga makhluk abadi yang dikirim dari waktu ke waktu. Karena kedua wali itu datang bersamaan, tentu saja menarik perhatian banyak orang yang datang untuk menyapa. Lagi pula, di rumah ilahi berwajah ganda, keempat penjaga hanya satu kepala lebih rendah dari Buddha berwajah ganda. Tapi Dao Jun bukan hanya 4 wali. Ada lebih dari 20 orang yang bisa dirasakan oleh Jian Wushuang. Dan banyak dari mereka berada di dalam gunung. Ini mungkin kekuatan baru yang dikembangkan oleh Buddha bermuka dua. Lagi pula, menurut spekulasinya, Buddha berwajah ganda telah memperoleh begitu banyak harta, jadi dia pasti akan melatih beberapa bawahan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memegangnya dengan aman. Saya tidak langsung kabur, mungkin karena saya khawatir orang lain akan curiga. Jadi tinggal di rumah ilahi berwajah ganda sepanjang waktu, dan menyatakan mundur ke dunia luar, sebenarnya menyerap harta orang kuat itu dari dunia lain. Sekarang setelah memasuki Gunung Suci, dia membandingkan aura Yang Dingtian dan Buddha bermuka dua, dan dia dapat dengan mudah mendeteksi celah besar di antara keduanya. Bukan karena Buddha bermuka dua itu terlalu kuat, tapi terlalu lemah. Dibandingkan dengan Yang Dingtian, itu sangat lemah. Ketika dia berada di luar, dia merasa bahwa kekuatan tempur Yang Dingtian memiliki kekuatan tempur dari Dao asli. Dikabarkan bahwa dia hanya berlatih seri pertama warisan seni rahasia mata dewa. Meskipun dia telah berkultivasi dengan sempurna, dia belum berlatih yang kedua. Kemudian setelah membakar kekuatan abadi, kekuatan tempurnya harus sebanding dengan para beku dari jalan orisinal yang paling tinggi. Tetapi sekarang dia merasakan nafas Buddha bermuka dua, dia merasa telah ditipu. Aura Buddha bermuka dua ini didukung oleh semacam harta, dan mengandalkan harta itu, kekuatan tempurnya tidak sekuat biksu tingkat pertama di jalan aslinya. Orang ini tidak bermain dengan jangkrik emas untuk melarikan diri dari cangkangnya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Jika demikian, maka kali ini Yang Dingtian bisa berhasil membalas dendam, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda harus menahan detak jantung Anda. Untungnya, dia tidak langsung bergegas ke gunung bermuka dua, tetapi memilih untuk menyembunyikannya. Kalau tidak, bahkan jika dia membunuh Buddha bermuka dua, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta orang kuat itu dari dunia lain. Benar saja, orang ini menyimpan lebih dari satu tangan. Dia mulai menyelimuti seluruh gunung suci bermuka dua dengan kekuatan mental, dan mulai menyelidiki dengan hati-hati. Setelah mengetahui situasi pihak lain, dia juga punya rencana lain. Saat ini, dia sudah mengikuti mereka bertiga keluar kuil berwajah ganda. Ada 2 Raja Tao yang menjaga di luar aula, pertempuran ini tidak mudah. Dan melihat wajah kedua penjaga itu, juga terlihat bahwa kedua Raja Tao itu adalah wajah yang tidak dikenal. Bahkan kedua wali itu tidak saling mengenal. Meskipun hatinya sedikit terkejut, dia tidak banyak bicara, jadi dia membawa Jian Wushuang dan bersiap untuk memasuki kuil bermuka dua. Tanpa diduga, salah satu penjaga Tao langsung menghentikannya. 2 penjaga dan Blood River bisa masuk, dan sisanya tidak diizinkan. Penjaga Dao Jun berkata dengan nada tegas, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Kulit pelindung Yunhai tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, "Arogansi, apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Seringai bocor dari sudut mulut penjaga Tao, berkata, "Tidak peduli siapa itu, ini adalah perintah dari kepala istana." Jian Wushuang juga tidak bersikeras, agar tidak dicurigai tepat waktu. "Kalian masuk dulu, aku akan tetap di luar." Dia mengirim transmisi suara ke mereka bertiga. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa kekuatan pikirannya telah melekat pada mereka bertiga. Nafas ini memotong segalanya, dan Buddha bermuka dua tidak dapat mendeteksinya. Bahkan jika ada formasi teratas di luar aula, itu tidak dapat dideteksi. Setelah mendengar ini, Guardian Yunhai menghela nafas lega. Dia takut Jian Wushuang akan melakukan sesuatu di aula, jadi sebaiknya dia tidak masuk. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi sadar, mendengus dingin pada kedua penjaga, dan berjalan ke aula. Jian Wushuang berdiri di luar aula dan menunggu. Ada banyak orang lain seperti dia.
Ini adalah pengikut dari keabadian sejati yang kuat dan Raja Tao. Tapi kekuatannya tidak lemah. Agar dicurigai, Jian Wushuang sengaja berpura-pura menjadi immortal, namun wilayahnya hanya sekitar 5 langkah dari immortal. Itu tidak ada bandingannya dengan para pengikut keabadian sejati 7 langkah atau bahkan 8 langkah di sebelahnya. Orang-orang itu semua memiliki lingkaran kecilnya sendiri, masing-masing mengobrol tentang dunia luar. Ada seorang abadi sejati 8 langkah bermata tajam, yang baru saja melihat Jian Wushuang dan penjaga Yunhai bersama-sama, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Orang Tao ini, kamu sangat aneh. Ini juga pertama kalinya aku memasuki Gunung Suci dengan Wali Yunhai." Jian Wushuang mengungkapkan tidak rendah hati atau sombong. Hal itu membuat orang merasa bahwa latar belakangnya sekilas tidak sederhana, sehingga beberapa orang berinisiatif untuk maju dan mengobrol. Tidak lebih dari ingin menanyakan tentang pengepungan Yang Dingtian di gunung berwajah ganda. Lagi pula, pihak mereka sendiri yang dikepung, jadi mereka sedikit panik. Khawatir formasi besar tidak akan bisa menghentikan Yang Dingtian. Kekhawatiran ini benar, karena benar-benar tak terbendung. Kekuatan abadi Yang Dingtian yang membakar dapat menembus formasi di luar gunung, tetapi ada formasi lain di luar kuil di puncak gunung, sehingga sulit untuk formasi ini. Hingga saat ini, Yang Dingtian belum menyerang formasi, tetapi telah membersihkan dunia luar untuk mencegah berkumpulnya makhluk abadi dan makhluk abadi sejati di Istana Dewa berwajah ganda. Tampaknya Yang Dingtian benar-benar bermain kali ini, jadi bersiaplah. Jian Wushuang tersenyum dari lubuk hatinya. Dia tidak berharap orang ini begitu defensif. Demi adik laki-lakinya, dia benar-benar datang ke sini untuk membunuhnya, dan dia akan menghancurkan seluruh istana ilahi berwajah ganda tanpa melakukan apapun. Dia adalah orang yang kejam. Saat dia mengomentari Yang Dingtian, Buddha bermuka dua di kuil menjadi kejam. Di dalam aula, mengumpulkan semua Raja Tao dan Jiubu Zhenxian. Ada ratusan orang. Di antara mereka, ada lebih dari 20 Raja Tao, dan lebih dari 70 dewa sejati 9 langkah. Ini sepenuhnya 2 kali lebih kuat dari Senfu bermuka dua di sisi baiknya. Dalam persepsi dunia luar tentang istana ilahi berwajah ganda, sama sekali tidak ada 10 Raja Tao. Paling banyak ada lebih dari 39 langkah abadi sejati. Tetapi pada saat ini, begitu banyak orang kuat berkumpul. Pembangkit tenaga ekstra berdiri di satu sisi, dan pembangkit tenaga jadul berdiri di sisi lain. Sekolah lama telah menatap kelompok baru pria kuat, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Buddha bermuka dua yang duduk lebih dulu sangat acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan barusan bukanlah acuh tak acuh. Pertempuran ini harus diperjuangkan, dan itu memperjelas bahwa itu adalah pertarungan sampai mati. Entah mengusir Yang Dingtian, atau kita semua mati bersama. Beri mereka dua pilihan ini. Meskipun istana ilahi berwajah ganda saat ini sangat kuat, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, ada 50 atau 60 Raja Tao berkumpul di luar. Di antara mereka ada beberapa Raja Tao yang sangat kuat, seperti Nenek Yinhua dan penguasa kuil surga. Juga, gundik Yang Dingtian semuanya adalah 20 master teratas. Ini pertarungan sampai mati, dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Lumayan bisa menahan puncak gunung dengan mengandalkan formasi besar. Buddha berwajah ganda telah menghadapi semua orang dengan wajah bahagia, jadi dia bersikap sangat tenang, dan berkata dengan lembut, "Saya tahu bahwa setiap orang akan sedikit takut di hati mereka, dan berpikir bahwa kita tidak memiliki harapan, jadi mengapa tidak kita membawa semua orang keluar bersama-sama." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang berani melihat ke atas. Jangan melihat kebaikan di wajah Buddha bermuka dua sekarang, karena itu adalah wajah kegembiraan. Alasan mengapa disebut Buddha bermuka dua adalah karena ia memiliki dua wajah. Dia biasanya memiliki wajah ceria kepada orang-orang, tetapi ketika bertarung, dia akan mengungkapkan wajahnya yang mengerikan. Itu adalah wajah yang membuat semua orang ketakutan. Dikenal sebagai wajah pembunuh. Dua sisi Buddhisme dan Taoisme adalah suka dan duka, tapi Buddha bermuka dua tidak sedih. Tidak ada yang lain selain kegembiraan yang membunuh. Atau pembunuhan itu membuatnya bahagia. Kedua wajah itu begitu saling melengkapi. Pembunuhan itu membuatnya bahagia, dan wajah bahagia itu sangat berguna untuk pencerahan. Metode rahasia dua sisi telah sedikit ditingkatkan, dan pria super kuat telah diciptakan. Menghadapi pihak yang bahagia, tidak ada yang berani membantah, apalagi pihak yang membunuh. Buddha berwajah ganda bahkan tidak melihat wajah orang-orang, dan melanjutkan,
alasan mengapa saya menganjurkan untuk tetap tinggal tentu saja bukan untuk meminta Anda mati, tetapi untuk melakukan tindakan balasan. Mendengar bahwa Buddha bermuka dua memiliki tindakan balasan, kali ini para veteran semuanya menunjukkan kegembiraan. Aku sudah lama tahu bahwa Tuan Istana pasti memiliki seseorang di belakangnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memanggil begitu banyak makhluk abadi? Pelindung Yunhai masih tidak lupa naik untuk menyanjungnya saat ini. Bagaimanapun, saya memiliki identitas saudara ipar saya. Tapi Buddha bermuka dua mengabaikannya, mengeluarkan biji sesawi dan melemparkannya ke penjaga Kifeng. Ada 10 susunan 5 abadi yang tak terukur di dalamnya, 5 keabadian sejati 9 langkah, ditambah 500 keabadian nyata dengan 7 langkah atau lebih yang dapat dimanipulasi. Inti memiliki kekuatan ilahi untuk Anda kendarai, dan kekuatan abadi Anda sendiri dapat bakar untuk menambah ukuran susunan. Bahkan tanpa membakar kekuatan keabadian, kekuatan ilahi internal saja sudah cukup untuk menyaingi Raja Tao seperti kuil surga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar formasi sebesar itu. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Buddha bermuka dua, nilainya terlalu besar. 5 keabadian sejati 9 langkah, 500 keabadian sejati 7 langkah, dan keabadian sejati 8 langkah tidak cukup. 1 keabadian sejati 8 langkah sebanding dengan 10 keabadian sejati 7 langkah, dan konversi didasarkan pada ini. 55 orang bisa mengemudi. Dengan formasi 5 abadi yang tak terukur, itu dapat dibandingkan dengan 20 Raja Tao teratas di domain kuno yang menutupi laut. Tidak, ini bukan tentang menjadi sebanding, ini tentang mampu menyamai atau bahkan menekan. Setelah mendengar tentang Nian Li Jian Wushuang yang tersembunyi dalam kegelapan, senang. Sekarang lawan telah benar-benar menghancurkan batu dan mendapatkan harta orang kuat dari dunia lain. Ini bisa dianggap sebagai panen. Lagi pula, ada banyak spekulasi sebelumnya, dan yang bisa saya lihat hanyalah bahwa kekuatan Buddha berwajah ganda masih sedikit ilusi. Sekarang di bawah pengawasan ketat, lawan tidak hanya lemah dalam kekuatan, tetapi juga lemah dalam kekuatan hidup. Itu tidak benar. Jian Wushuang sedikit mengernyit. Tepat ketika dia ragu, ada keributan lain di aula. Masih ada formasi. Saya melihat Buddha bermuka dua mengeluarkan formasi lain. Formasi penghancur kaisar. Buddha bermuka dua mengeluarkan formasi, dan dengan sabar menjelaskan, formasi ini bahkan lebih ajaib. Penampilannya adalah untuk Raja Dao untuk berperang melawan kaisar. Semua penganut Tao menarik napas. Para Raja Tao dengan wajah asing itu semuanya tampak acuh tak acuh. Atau sedikit kayu. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Jian Wushuang dapat merasakan bahwa jiwa orang-orang ini cacat. Jiwa yang cacat menjadi gila atau tertidur. Dan orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan mereka mungkin dikendalikan oleh orang lain. Sederhananya, itu diperbudak. Dan satu-satunya orang di kuil yang memiliki kemampuan untuk memperbudak begitu banyak Raja Tao dan keabadian sejati 9 langkah adalah Buddha berwajah ganda. Pada saat ini, Buddha berwajah ganda berkata lagi, Zuyin, kamu akan menggunakan formasi Kaisar Mi ini untuk menghadapi Yang Dingtian. Ya, di antara wajah-wajah yang tidak dikenalnya, seorang wanita cantik tapi agak feminin keluar, tanpa ragu-ragu, dia segera menyempurnakan formasi besar itu, dan cara pemurnian tampaknya sangat mahir. Dalam formasi ini, dibutuhkan 9 Raja Tao untuk membantu. Di antara 9 orang tersebut, Zuyin memilih Dao Jun dengan wajah asing. Tidak ada kaisar baru yang dipilih. Formasi 5 dewa serupa. Dewa sejati 9 langkah di posisi utama semuanya adalah dewa sejati dengan wajah yang tidak dikenal, dan asisten dewa sejati dicampur dengan banyak pembangkit tenaga listrik sekolah tua. Nenek moyang Suehe berpikir bahwa dia juga bisa berdiri dalam formasi 5 makhluk abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan kakak laki-lakinya Chu Xiong tidak dialokasikan, jadi dia hanya bisa menonton. Sekolah tua tanpa formasi menjadi cemas untuk sementara waktu. Tidak ada yang mengira bahwa Buddha berwajah ganda dapat muncul dengan begitu banyak formasi aneh, dan mereka lengah ketika mereka menyerang mereka sekaligus. Untungnya, mereka sangat kuat dan dengan cepat menstabilkan situasi. Kakak Yang, serahkan boneka itu padaku, dan kamu bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan binatang aneh itu. Sosok putih bergegas keluar dengan pedang di tangan. Satu pedang memblokir prajurit penghancur. Nenek Yinhua tampak senang, dan berkata, Yuhua Tianjun, kamu datang tepat waktu. Wanita berbaju putih adalah orang yang mencintai Yang Dingtian.
Formasi penghancur kaisar masih berdiri di lautan api. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di sisi istana ilahi berwajah ganda menghela nafas lega. Jian Wushuang juga menghela nafas lega. Yang dia inginkan sekarang adalah keseimbangan. Kemudian beri tekanan pada kedua sisi. Di sisi Yang Dingtian, dia tidak ingin berlebihan, tetapi di sisi Buddha berwajah ganda, dia harus menghasilkan sesuatu yang lebih. Hanya dengan cara ini dia dapat menilai tekad Buddha bermuka dua. Menembus ruang, menusuk ke arah Great Formation of Daimi. Engah, pedang terbang berdarah menembus formasi besar Dimi dan terbang ke mata Yang Dingtian. Bentuk pedang berubah menjadi kabut, mengungkapkan penampilan terakhir Yu Hua Tianjun. Langsung hancur. Sebelum pecah, bibir merahnya terbuka sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berbicara tanpa suara. Melihat sosok berdarah yang menghilang, dan Kaisar Midazen yang marah setelah diserang. Pada saat ini, Yang Dingtian merasakan sakit kepala. Tanpa misen Zanbing yang berbahaya, dia ingin membantu orang lain, tetapi dihentikan oleh Jian Wushuang dan meminta mereka untuk berdiri dan melihat dari kejauhan. Karena Jian Wushuang hendak bergerak. Medan perang utama. 10 formasi teratas dari 5 makhluk abadi bertarung sengit dengan 10 Raja Tao teratas, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. 1 jam berlalu, dan tidak ada pihak yang terluka. Ini keterlaluan. Tidak mungkin, para Dao Lord itu tidak membakar kekuatan keabadian, mereka hanya membela secara membabi buta. Penguasa Dao teratas, seperti 4 penjaga, lebih kuat dari penguasa Dao biasa. Taois teratas bahkan Nenek Yin Hua yang bisa menempati peringkat 20 besar di domain kuno yang menutupi laut. Lebih jauh ke atas adalah puncak Tao. Di seluruh domain kuno yang menutupi laut, hanya ada 3 orang. Salah satunya adalah Yu Hua Tianjun, kekuatan tempurnya nyaris mencapai puncak Daojun. 2 sisanya adalah Buddha berwajah ganda dan Yang Dingtian. Keduanya adalah Raja Tao Puncak. Ini terlihat luar biasa hebat. Semua orang dengan tulus menghela nafas dengan emosi, meratapi era Ascender saat itu. Kebenaran masih ada, terang kebenaran, masih ada. Yang Dingtian sendirian, tubuh ilahinya berubah menjadi ukuran 10.000 kaki, memblokir semua serangan, di belakangnya ada ratusan dewa sejati dan Raja Tao individu. Bersenandung, serangan kuat itu menghanyutkan tubuh sucinya. Dari 8.000 kali hingga 10.000 kali, hampir tidak diblokir. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan senyum keluar dari sudut mulutnya. Dia memutuskan untuk membantu Yang Dingtian sekali lagi, dan menjelajahi realitas Buddha bermuka dua. Saat ini Yang Dingtian masih mempelajari cermin di depannya. Jika Anda ingin menyerang formasi kuil dua sisi, Anda harus memecahkan harta karun cermin terlebih dahulu. Harta bawaan, itu adalah harta yang digunakan oleh Kaisar. Di zaman iblis kuno, seluruh domain kuno yang menutupi lautan juga melahirkan 3 harta bawaan. Masing-masing kuno, dia dulu terlihat seperti penyelamat, tapi sekarang dia membunuh siapa saja yang menghalangi dengan 1 tendangan. Sepertinya saya sedikit munafik, tapi tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tepat ketika dia berjuang, dia menemukan bahwa tidak ada energi pedang yang terpantul di cermin. Lalu datanglah cermin yang pecah. Napas agung meletus dari dalam. Tapi itu bukan serangan, tapi nafas yang pecah. Ledakan, cermin besar itu benar-benar hancur, hanya menyisakan cermin kecil yang melayang di udara. Tak perlu dikatakan, itu adalah tubuh harta bawaan. Apa yang barusan hanyalah sebuah lapangan. Aku tidak melakukan apa-apa. Yang Dingtian tampak terkejut. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang menonton di bawah, mereka tidak tahu harus berkata apa, dan cermin tiba-tiba pecah. Buddha bermuka dua yang bersembunyi di aula terkejut, dan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, dia tidak tenang, tetapi tampak sedikit bingung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana domainnya bisa rusak? Siapa yang melakukannya? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya untuk sementara waktu. Tapi dia mengecualikan mereka semua. Di dunia ini, hanya ada guru suci yang dapat menghancurkan Chaos Supreme Treasure Domain tanpa suara. Mungkinkah dia menemukanku? Buddha bermuka dua tiba-tiba menggelengkan kepalanya dalam keadaan bingung, berpikir, ini juga tidak mungkin. Jika dia mengetahui keberadaanku, dia akan muncul sejak lama. Mungkinkah ada juga orang luar yang kuat yang bersembunyi di antara orang-orang di luar itu? Matanya tiba-tiba melebar. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin. Setelah kejutan singkat dari dunia luar, mereka mulai bergabung untuk menyerang formasi kuil.
Situasi di aula tiba-tiba menjadi tegang. 4 penjaga agung dan 10 dewa sejati sekali lagi memanipulasi formasi penghancur dewa. Tuan Istana, ini benar-benar tidak berhasil. Ayo bertarung, mungkin masih ada harapan untuk melarikan diri. Pelindung Dharma Yunhai tampak sedikit cemas. Tapi hati tidak terburu-buru. Dia hanyalah boneka yang rakus akan misen. Saat ini, wajar untuk menunjukkan kesetiaan. Namun di telinga Buddha bermuka dua, hanya kata melarikan diri yang terdengar. Tidak ada kemungkinan putus asa. Lari, kemana kamu pergi? Buddha berwajah ganda mencibir dan berdiri perlahan pada saat bersamaan. Dia tidak harus berlari lama. Bahkan jika Anda dapat mundur ke sini selama ribuan tahun atau bahkan sejuta tahun, Anda tidak punya waktu untuk lari. Meski ada senyum di mata, ada juga rasa sedih. Aku belum melihat kembalinya keluargaku, dan aku belum menyaksikan kejayaan yang sebenarnya, tapi aku akan jatuh karenanya. Beberapa kata dari Buddha bermuka dua tidak dapat dipahami oleh semua orang yang hadir. Terutama 4 wali. Mereka telah mengikuti Master Istana untuk waktu yang lama. Pernah mendengar tentang kelompok Buddha bermuka dua. Bukankah kita semua manusia? Terlebih lagi, ketika Buddha berwajah ganda lemah, dia hanyalah seorang biksu muda di sebuah kuil. Tubuh fana pada awalnya mencapai puncaknya karena pembunuhan dan kemunafikan. Selalu sendiri. Dari mana suku bangsa itu berasal? Wali Qifeng ingin mengingatkan Anda. Mansion Master, kamu bahkan tidak memiliki kelompok etnis dari mana orang tua dan istrimu berasal. Tetapi kalimat ini tidak mungkin untuk diucapkan. Karena dia tidak berani, tapi seseorang berani. Kekuatan pikiran yang samar tiba-tiba mulai meningkat. Dia kental dari kembang api putih, dan juga keluar dari api putih. Haruskah aku memanggilmu Buddha bermuka dua? Atau orang kuat dari dunia lain? Sosok yang bermandikan api putih tidak memiliki bentuk atau wujud, hanya nafas api putih, bukan nafasnya, seolah tidak pernah ada. Sosok itu adalah Jian Wushuang. Setelah dia menghancurkan domain tersebut, dia memusatkan seluruh kekuatannya pada kekuatan pikiran di aula. Pada saat ini, dia pulih sepenuhnya dan muncul di depan Buddha bermuka dua. Tidak, itu di depan orang kuat dari dunia lain. Kelopak mata Buddha bermuka dua berkedut, tidak terkejut dengan penampilan Jian Wushuang, tetapi hanya terkejut dengan kekuatan Jian Wushuang. Dia bukan sekelompok tetua desa dari dunia luar. Dia adalah negara adidaya yang telah menjelajahi banyak dunia besar, dia telah menyaksikan kehancuran ribuan dunia, dan dia juga telah menyaksikan keajaiban alam semesta. Jadi dia bisa memahami kekuatan Jian Wushuang. Tidak terlihat dan tidak berwarna. Itu bukan lagi kaisar, kemungkinan besar adalah penguasa alam semesta. Karena penguasa alam semesta juga bisa tidak terlihat dan tidak berwarna di alam semestanya sendiri. Bagaimanapun, seluruh alam semesta adalah tubuhnya sendiri. Tapi Jian Wushuang berbeda, dia sekarang menjadi biksu Mahayana, tetapi karena tubuh binatang itu, dia juga bisa tetap tidak terlihat dan tidak berwarna. Hanya saja kekuatan fisiknya saat ini masih terlalu lemah, jika dia bisa naik ke level puluhan juta kali lipat, tidak masalah untuk langsung menelan seluruh dunia kuno. Saat itu, meski masih dalam tahap Mahayana, dia tidak takut pada kaisar manapun. Bahkan jika penguasa alam semesta datang, dia harus menjauh. Perhatikan bahwa itu bukan alam kesengsaraan, tetapi penguasa alam semesta. Karena yang paling disukai binatang itu adalah asal mula alam semesta. Asal-usul dunia sebesar itu bukanlah hal yang aneh. Melahap juga berarti memakan esensi yang paling murni. Daripada dunia asli yang berantakan ini. Asal-usul alam semesta diperlukan untuk memulai. Tapi sekarang dia lebih tertarik pada pria kuat dari dunia lain ini, karena dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan darinya. Itulah keseruan dari Menara 9 Penjara. Pusat kekuatan klan Senyan, saya penasaran, kapan Anda merebut Buddha bermuka dua? Jian Wushuang mengungkapkan identitas pihak lain dalam satu kata. Ini membuat mata Buddha berwajah ganda yang belum berbicara, dan bahkan sedikit kebetulan, meledak. Singkatnya, pihak lain melihat melalui celana dalamnya. Bagaimana kita bisa membicarakan ini? Pada saat yang sama, pikiran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Siapa lawannya? Mengapa Anda tahu identitasnya? Tidak ada yang perlu diketahui bahwa dia berasal dari dunia lain. Itu bisa disimpulkan dari nafas. Tetapi karena mampu mengenali identitas klan mata dewanya, bahkan guru suci yang menggabungkan kedua urutan itu tidak dapat melakukannya. Karena dia adalah pembangkit tenaga listrik klan mata dewa sejati.
Apa yang telah saya praktikkan sejak saya masih kecil adalah misteri mata yang lengkap. Dia mulai berlatih dari babak pertama, dan sekarang dia telah berkultivasi hingga babak ketiga. Pada puncaknya, itu bisa melawan perampokan. Dia sendiri juga orang yang sangat kuat. Dia sama sekali tidak menempatkan kaisar di matanya. Selain itu, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik klan mata dewa yang mulia, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama. Tapi sekarang seseorang mengenali identitasnya secara sekilas, dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa mendeteksi aura dan identitas pihak lain. Inilah yang paling membuatnya takut. Suku mata dewa telah menghilang sejak lama, sejak dia pulih, dia telah melakukan perjalanan lebih dari separuh alam semesta, tetapi dia belum menemukan suku yang sama. Dia terus mencari, dan bahkan pergi ke tempat-tempat berbahaya. Tapi tidak ada ras yang sama yang ditemukan, dan tidak ada yang bisa mengenali identitasnya. Kalau tidak, itu akan diteliti sejak lama. Mencari sebagian besar alam semesta, tetapi tidak menemukan ras yang sama. Sekarang dia bertemu dengan seorang pria kuat misterius yang bisa mengenali identitasnya. Dia sangat terkejut untuk sesaat. Ada kegembiraan jauh di lubuk hati saya, tetapi juga ketakutan. Bersemangat seseorang masih ingat. Saya masih ingat klan mata dewa yang kuat itu, dan saya masih bisa mengenalinya sebagai klan mata dewa yang kuat. Tapi juga ketakutan. Ketakutan datang dari kepunahan tiba-tiba dari klan mata dewa yang asli. Itu pasti melanggar semacam aturan dan secara kolektif dimusnahkan oleh keberadaan super. Sekarang dia bertemu dengan pria kuat misterius yang mengenalinya, dia juga mengkhawatirkan hal ini. Saya tidak tahu apakah Jian Wushuang baik atau buruk bagi saya. Dia tidak menjawab kata-kata Jian Wushuang, tetapi malah bertanya, kamu kenal aku. Apakah kamu tahu klan mata dewa? Dalam kalimat ini, dia mengungkapkan banyak perasaan. Jian Wushuang tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan sangat menginginkan jawabannya. Adapun pertanyaan saya sendiri barusan, sepertinya agak tidak penting. Oke, izinkan saya mengubah pertanyaan, siapa yang menyakitimu, dan mengapa kamu melarikan diri ke sini? Juga, di mana semua pusat kekuatan klan mata dewamu? Mata yang kuat dari suku mata dewa tiba-tiba mengubah pandangan mereka, dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar di sini untuk berurusan dengan suku mata dewa saya tidak akan memberitahu Anda, suatu hari suku mata dewa saya pasti akan kembali ke sini, dunia. Nada suaranya memilukan. Sayangnya, dia tidak tahu cerita di dalamnya. Jika Anda tahu bahwa kelompok etnis Anda dibunuh oleh pencipta Anda sendiri, saya tidak tahu apakah Anda akan mengatakannya. Jian Wushuang tahu bahwa mulut lawan pasti sangat keras, karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun, dia hanya berhenti berbicara omong kosong dan langsung menembak. Aura lawan sangat tidak stabil, dan dia sepenuhnya mengandalkan semacam harta kehidupan untuk mempertahankan vitalitasnya. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk secara paksa menembus perisai pelindung yang dilemparkan oleh lawan, dan mencabik-cabik tubuh fisik Buddha bermuka dua menjadi berkeping-keping. Wajah asli lawan juga bocor. Itu adalah binatang humanoid bermata satu. Namun, itu dapat dianggap sebagai cabang parsial dari umat manusia. Pembangkit tenaga klan mata dewa, kamu akan jatuh, apakah kamu bahkan tidak akan memberitahuku namamu? Jian Wushuang berkata dengan bangga. Tentu saja dia tidak akan membunuh pihak lain. Jika bukan karena Menara 9 penjara, dia bahkan tidak akan menyentuh lawannya. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan Menara 9 penjara, kakak laki-lakinya dan Eye of the Colossus semua memintanya untuk berurusan dengan suku mata dewa, jadi tidak ada cara lain. Metode rahasia klan mata dewa terkait dengan binatang buas di alam. Dia yakin bisa mempraktikkannya sendiri, tapi karena ada jalan pintas, dia juga bisa membantu klan mata dewa agar tidak dihancurkan. Tentu senang menjadi orang baik. Sekarang dia hanya ingin tahu nama pihak lain, jadi dia mengancam. Jika Anda tidak mengatakannya, maka tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda hanya dapat menguncinya di Menara 9 penjara dan membuat rencana lain. Ingat namaku Nai Luan, aku yang terkuat dari klan mata dewa, dan aku tidak akan membiarkanmu manusia membencimu. Hiluan itu tidak takut hidup dan mati saat ini, dan berteriak keras. Tampaknya mempertahankan kejayaan terakhir dari klan mata dewa. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan berkata, Hiluan itu bersenandung. Dia mengangkat tangannya untuk memanggil Menara 9 penjara, dan kekuatan yang kuat segera menyinari Hiluan itu.
Kekuatan Menara Sembilan Penjara sangat kuat, terutama ketika menargetkan suku mata dewa yang kuat. Ia memiliki keunggulan alami, dan dirancang khusus untuk menahan pemurnian suku mata dewa. Masuk. Dengan lambaian tangan Jian Wushuang, dia menekan Yiluan itu tanpa usaha apapun. Sebelum memasuki pagoda Sembilan Penjara, mata Yiluan berubah, seolah-olah dia telah melihat Menara Sembilan Penjara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, dia ditekan oleh Menara Sembilan Penjara. Hanya ada satu ruang master yang tersisa di tempatnya. Jian Wushuang tidak sopan, dia menyentuh hidungnya dan meletakkannya di lengannya. Dia juga mengabaikan perubahan di Menara Sembilan Penjara, tetapi menoleh untuk melihat pejuang penghancur. 4 penjaga agung dan 10 dewa sejati sudah terpana ketakutan. Pelindung Yunhai dan yang lainnya berlari keluar satu persatu, sambil berkata, "Selamat, senior." Meskipun apa yang baru saja mereka dengar tidak jelas, mereka dapat mengetahui bahwa Buddha berwajah ganda telah dibawa pergi. Orang yang ditekan oleh Jian Wushuang barusan adalah orang kuat yang dikabarkan dari klan Mata Dewa. Keduanya adalah rahasia besar. Jika Jian Wushuang tiba-tiba menembak untuk membungkam mereka, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi masing-masing sangat hormat. Saya tidak berani ceroboh sama sekali. Buddha bermuka dua dibawa pergi, yang tidak ada artinya bagi Jian Wushuang, dan dia tidak peduli dengan masalah klan Senyan. Bahkan jika itu keluar, dia menekan suku mata dewa yang kuat. Mungkinkah masih ada orang yang berani membalas dendam? Bahkan jika ada orang kuat dari klan mata dewa, akan mudah bagi Jian Wushuang untuk melarikan diri. Datang dan raih satu persatu, tingkatkan dirimu, sungguh hal yang luar biasa. Jadi dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengan makhluk abadi sejati ini dan keempat penjaga. Dia menggosok alisnya dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika kamu ingin bertahan hidup, jangan melawan. Aku akan teleportasi nanti, dan kapan aku keluar dari domain kuno yang menutupi laut, aku akan membiarkanmu pergi." Tentu saja, Wali Yunhai setuju lebih dulu. Orang-orang lainnya tidak tahu siapa Jian Wushuang, tetapi melihat penjaga Yunhai dan penjaga Qifeng, bahkan Patriark Sue sepertinya mengenal Jian Wushuang, jadi mereka tidak berani ragu, dan mengangguk setuju. Yang Dingtian segera bergegas, jika dia tidak mengikuti Jian Wushuang, itu akan menjadi jalan buntu. Setelah membawa orang-orang ini ke pagoda Sembilan Penjara, Jian Wushuang menoleh dan melirik ke tempat Buddha berwajah ganda menyilangkan kakinya. Yang Dingtian akan segera datang, dan diperkirakan masalah harta bawaan akan menyebar ke seluruh dunia kuno. Saya harus menambahkan sesuatu ke masalah yang begitu hidup, dan Yiluan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pesawat ruang angkasa di Master luar angkasa. Saya khawatir pesawat luar angkasa masih dalam kehampaan yang kacau. Saya harus meninggalkan sesuatu di sini, sehingga para kaisar itu tidak dapat mengetahui. Pesawat luar angkasa itu. Adapun para dewa sejati dan Raja Tao yang mengetahuinya, mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi tentu saja mereka tidak berani berbicara. Dia segera mulai mengatur di aula. Dari cincin Yiluan itu, dia menemukan 3 boneka perak dan 3 boneka pembunuh dewa, tetapi tidak ada formasi yang ada. Ada juga beberapa botol dan toples, yang berguna hanya cairan berwarna keperakan. Sekitar 19 tetes. Ternyata itu adalah darah dewa dari klan Mata Dewa. Mulut Jian Wushuang meringkuk. Hal ini tidak terlalu berguna bagi para beku, tetapi kerugiannya tidak kecil. Karena dia bisa melakukan semacam upacara pengorbanan. Misalnya, dengan setetes darah dewa perak, garis keturunan seorang Raja Tao dapat diubah. Mampu menjadikan mereka kaisar palsu, terus terang, adalah pembangkit tenaga listrik klan Mata Dewa palsu. Menurut sejarah klan Mata Dewa, tidak ada monster seperti itu yang diciptakan pada awalnya. Setelah diubah, tubuh ketuhanan mereka memiliki batas atas. Pada saat yang sama, ada batas bawah yang sangat tinggi. 5.000 kali kekuatan suci adalah batas bawah yang sangat tinggi. Puncak kehidupan khusus kelas dunia hanya 5.000 kali kekuatan ilahi. Setelah diubah oleh klan Mata Dewa dan menjadi pusat kekuatan klan Mata Dewa palsu, kekuatan ilahi minimum adalah 5.000 kali. Tak heran jika banyak sekali orang kuat yang rela mengabdi sebagai sapi dan kuda bagi suku Mata Dewa. Batas atas adalah puncak kehidupan khusus tingkat alam semesta, 10.000 kali kekuatan ilahi. Metode pengisian kembali kekuatan suci juga sangat kejam dan tidak membutuhkan kultivasi. Lahap saja harta yang mengandung kekuatan suci secara langsung. Misalnya, sumber kekuatan ilahi. Sumber kekuatan ilahi kaisar
atau sumber keabadian, dapat mengisi kembali kekuatan ilahi. Dan mereka juga dapat membakar kekuatan suci, yang secara langsung setara dengan biksu tingkat 2 dari misteri mata dewa. Setelah terbakar, berperang melawan kaisar, dan bahkan mendapat tempat di antara kaisar. 3 boneka perak sebelumnya telah diam terlalu lama, dan tidak ada harta magis untuk melengkapi mereka, sehingga kekuatan mereka sangat lemah. Tapi Yang Dingtian juga tidak bisa membunuh mereka. Karena batas atas kekuatan suci adalah 10.000 kali, maka pertahanan tubuh dewa adalah 10.000 kali. Yang Dingtian masih tidak ada hubungannya dengan boneka perak ini. Sayang sekali hanya ada darah perak tingkat terendah, yang telah diencerkan. Saya tidak tahu berapa banyak perubahannya. Jika ada darah dewa kosmik murni dari ras mata dewa, saya khawatir itu bisa buat dewa yang kuat. Jian Wushuang tersenyum dengan tenang. Orang kuat di tingkat dewa alam semesta adalah orang yang sangat kuat dimanapun. Bahkan klan mata dewa tidak memiliki banyak, monster yang saya temui saat itu melarikan diri dari dunia ini, mungkin karena jiwa pembangkit tenaga klan mata dewa. Sayang sekali dia melarikan diri ke arah yang salah. Diperkirakan setelah keluar, dia akan segera dimusnahkan oleh orang-orang kuat di benua Jishen. Jika Anda tetap tinggal, ada kemungkinan besar Anda akan pulih perlahan seperti Yiluan itu. Kemudian dia mengumpulkan semuanya ke Menara 9 Penjara dan menjadi makanan baginya untuk meningkatkan metode rahasia mata dewa. Apapun pilihannya, akhirnya tidak terlalu bagus. Tapi lebih baik hidup daripada mati. Dan saudara bermata hantu itu mungkin akan kembali. Pagoda 9 Penjara hanya membantunya dengan sihir rahasia mata dewa, tidak benar-benar memberikannya kepadanya. Tentu saja dia tidak mau. Ketika dia telah menyempurnakan teknik rahasia mata ilahi, dia akan mengembalikan Pagoda 9 Penjara ke Brother Gosai. Saat itu, dia tidak punya pendapat apakah akan melepaskan orang-orang bermata. Dewa itu atau apa, melanggar aturan langit berbintang tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Anda ingin mengurusnya, Protoss akan mengurusnya. Namun, ia masih mengingat kebaikan suku mata dewa, dan masih berharap suku mata dewa dapat memiliki harta yang baik. Dia terus mengatur bagian dalam aula, mencoba mengatur beberapa backhand yang tampaknya menarik perhatian. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia mengaturnya, Buddha bermuka 2 harus menyatakan kejatuhannya hari ini. Jadi hal-hal yang diatur tidak cukup untuk menghentikan Yang Dingtian. Akhirnya dia menghasilkan biji sesawi lagi. Termasuk prajurit penghancur, di mana ketiga boneka perak itu. Dan beberapa harta pecahan yang tidak berguna baginya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tidak ada satupun harta terkenal dari Buddha berwajah ganda. Tidak mungkin, dia hanya dapat mengubah asal-usul beberapa harta, menggabungkan asal yang kuat dengan cara ekstrim, dan secara paksa menaikkan level harta ke puncak harta. Ini sudah menjadi batas baginya, pendatang baru dalam memurnikan harta. Lakukan semuanya. Sekarang hanya ada Buddha bermuka 2. Jian Wushuang tiba-tiba duduk bersila di tempat Buddha bermuka 2 duduk bersila sebelumnya, dan seluruh penampilannya menjadi Buddha bermuka 2. Panggilan, dia mengambil napas dalam-dalam dan berdiri lagi. Yang berdiri adalah tubuh utama, dan yang menyamar sebagai Buddha bermuka 2 telah menjadi tiruan. Dewa itu adalah ketiadaan, dan perlahan-lahan menyatu ke dalam kehampaan. Buddha berwajah ganda yang telah berubah tetap berada di kuil bermuka 2. Ini adalah tangan terakhir yang tersisa untuk Senfu bermuka 2. Dewanya berjalan di sepanjang kehampaan, mengambil satu langkah dan sampai di danau air kuil bermuka 2. Tempat itu diselimuti kabut, udaranya lembab, bagian atasnya tertutup awan mendung, dan di danau yang suram di bawahnya, ada raksasa samar yang melonjak. Pohon-pohon kuno yang besar kehilangan vitalitasnya dan diam di dasar danau berkabut. Monster besar sedang berenang di dasar air, mereka mengintai dan menangkap. Tempat ini disebut Gunung Huse. Jian Wushuang datang ke sini mengikuti aura Jiang Ni dan yang lainnya. Saat ini, ia bersembunyi di akar pohon besar yang mengapung di danau. Sepertinya ada keheningan di sekitar. Faktanya, pasang surut yang mematikan. Dalam kabut yang menyebar, hantu muncul dari waktu ke waktu. Itu adalah sosok berdarah. Jadi itu menonjol. Bukan karena sosok berwarna darah itu telah mempraktikkan teknik rahasia berwarna darah. Hanya saja dia terluka parah, dan esensi serta darahnya berserakan, menyebabkan aura seluruh orang menjadi merah. Dia berlari perlahan tapi hati-hati. Melompat bolak-balik di danau, selalu waspada. Bahkan jika dia melompati akar pohon tempat Jian Wushuang berada,
dia akan berhenti sejenak dan menunggu akarnya stabil sebelum melompat lagi. Menarik, Jian Wushuang duduk di akar pohon, mengetuk danau dengan jarinya. Kekuatan hampa tiba-tiba tenggelam ke dasar danau. Karena langit di atas air mendung dan airnya gelap gulita, hanya beberapa sosok besar yang terlihat bergerak di danau. Namun, nafas tokoh tersebut tidak kuat. Paling-paling, itu adalah kekuatan periode Mahayana. Itu tidak lebih dari beberapa binatang aneh. Dan di kejauhan sosok-sosok itu, sebuah benda raksasa yang tampak seperti bukit di bawah air tiba-tiba bergetar. Hanya gerakan kecil membuat monster besar yang berkerumun dan memangsa di dasar air itu terkejut dan lari ke segala arah. Monster raksasa seukuran puncak gunung itu sepertinya tertarik oleh semacam nafas, dan tiba-tiba terbangun, menyebabkan monster raksasa di dasar danau melarikan diri satu persatu, bahkan langsung melompat keluar dari air. Seekor burung gagak yang duduk di dahan di atas air sayangnya, ditelan oleh seekor binatang buas di dasar danau. Namun, binatang buas itu tidak kembali ke dasar danau lagi, tetapi mengambilnya di semak besar, gemetar di sekujur tubuhnya. Karena gunung di dasar danau mulai bergerak. Pada saat yang sama, seluruh danau mulai bergetar. Binatang besar yang melompat ke semak melarikan diri lagi. Seperti itu, ada binatang buas berukuran ratusan kaki. Mereka melompat keluar dari air bersama-sama. Mulai berlari seperti neraka, sedemikian rupa sehingga sosok berdarah yang melarikan diri itu panik. Apa situasinya? Melihat binatang buas besar yang berjalan berdampingan dengannya, dia benar-benar tercengang. Padahal itu bukan hal yang buruk untuknya. Sebaliknya, itu adalah hal yang baik. Mereka dapat melarikan diri bersama di antara binatang buas. Segera, dia berhenti berhati-hati dan berlari ke depan. Di sisi lain danau, sekelompok 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, dengan tidak hati-hati menyelidiki atmosfer di bawah. Merasakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri di danau, mereka semua mengerutkan kening. Mereka jatuh satu demi satu, berdiri di danau, dan menanyakan situasinya. Kakak Jiu Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan di mana anak itu melarikan diri ke sini? Xiang yang menggosok alisnya. Karena mereka bertiga dilempar ke sini oleh Jian Wushuang I, mereka mulai berburu makhluk abadi. Sekarang hanya ada satu keabadian sejati 6 langkah yang tersisa setelah terluka parah oleh mereka bertiga. Dia melarikan diri ke sini, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Jiu Chen memimpin jalan. Orang ini punya banyak ide, dan metodenya untuk mendeteksi nafas bahkan lebih pintar dari Xiang Yang. Jiang Ni dan Xiang Yang mengikuti Jiu Chen untuk berakting bersama. Melihat bahwa hanya ada satu keabadian sejati 6 langkah yang tersisa, dan dia melukai pihak lain dengan serius, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah tiba di sini. Sekarang danau dalam kekacauan dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya merajalela, ini bukan hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, situasi menjadi semakin kacau, membuat mereka sulit untuk mengatur nafas orang tersebut. Jangan ganggu perasaanku, aku baru saja hampir menarik napas pria itu. Jiu Chen tampak sedikit tidak sabar, memejamkan mata, mengerutkan kening, dan mencubit jarinya. Melihat gambar ini, Xiang yang menjadi semakin curiga terhadap perasaan pihak lain, semua berkat Meng. Tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan lain, Jiu Chen tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan gembira, aku menemukannya, di dasar danau. 3.000 mil jauhnya, cepat pergi. Setelah Xiang yang mendengar ini, meskipun dia tidak begitu percaya pada lelaki tua itu, dia tidak ragu-ragu, sekarang dia hanya dapat mendengarkan pihak lain, dan dia tidak dapat menemukan 6 langkah yang benar-benar abadi yang terluka. Mendengar jaraknya 3.000 mil, dia yang pertama berangkat. Kecepatannya sangat cepat, hanya menghindar ribuan mil jauhnya. Ambil langkah kedua, dan Anda sudah berada 3.000 mil jauhnya. Ketika dia muncul, setelan senjata peri puncaknya tiba-tiba meledak. Meskipun dia tidak memiliki sumber keabadian, dia mampu menguasai kumpulan harta karun ini dengan sangat mahir. Jiu Chen dan Jiang Ni sama-sama iri. Di antara mereka, Xiang Yang adalah yang terkuat, dan dia bisa belajar paling cepat tidak peduli apa yang dia pelajari. Benar-benar meledak saat ini, sosok itu tiba-tiba bergegas ke dasar danau. Pedang panjang di tangannya mencapai dasar danau. Tetapi ketika dia memasuki bagian terdalam dari danau, dia tidak hanya tidak menemukan makhluk abadi sejati 6 langkah yang terluka, tetapi malah melihat raksasa yang bergerak perlahan, yang berukuran setinggi 10.000 kaki. Dia sangat ketakutan, hingga dia gemetar, dan ketika dia ingin melarikan diri,
monster besar itu tiba-tiba mengulurkan sentuhan dan datang ke arahnya. Xiang Yang tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, dia mengangkat tangannya dan memotongnya dengan pedang. Tapi pedang panjang peri miliknya hancur seketika saat menyentuh tentakel. Jiu Chen, kamu selingkuh. Xiang Yang diam-diam mengutuk di dalam hatinya, lalu menyerah melawan dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Karena kecepatan naik relatif lambat, saya mengandalkan arus untuk melarikan diri. Tentakel monster kolosal itu berhenti setelah hanya mengejar ribuan mil jauhnya. Setelah melarikan diri dari jangkauan, Xiang Yang dipenuhi keringat dingin. Sekarang ada rasa takut. Ukurannya 10.000 kaki. Tubuh ini 10.000 kali lebih kuat, bahkan mungkin lebih kuat. Bukankah semua penganut Tao di rumah dewa berwajah ganda pergi ke gunung dewa berwajah ganda? Mengapa masih ada binatang buas dari tingkat Tao di sini? Saat dia ragu-ragu, dua aura bergegas ke arahnya dari jauh, dan mereka adalah Jiang Ni dan Jiu Chen. Begitu Jiu Chen tiba, dia bertanya, apa yang terjadi dengan napas tadi? Kamu masih bertanya padaku, itu bukan caramu menunjuk. Xiang Yang berkata dengan marah. Tepat ketika dia menyentuh tangannya, aura kuno meletus. Dikatakan tua, tetapi tidak terlalu tua. Itu telah ada paling lama 100.000 tahun. Dibandingkan dengan Jian Wushuang dan Xiang Yang, itu hanya waktu tidur siang. Tidak terlalu tua, itu pasti perasaanku yang salah, tapi itu memang keberadaan yang paling kuat di seluruh danau. Kupikir binatang buas di danau ini adalah yang terkuat tapi abadi, dan itu tidak akan pernah lebih kuat dari peri sejati 6 langkah itu, tidak menyangka akan ada kelas Daojun. Jiu Chen menarik napas dalam-dalam. Xiang Yang berkata dengan sedih, kami juga tidak beruntung. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Jiang Ni tidak punya banyak hak untuk berbicara di depan mereka berdua. Mereka semua mendengarkan mereka berdua. Xiang Yang memiliki kekuatan tempur terkuat, tetapi otaknya berputar perlahan. Tugas penting dari strategi masih ada pada Jiu Chen, orang ini mungkin hidup lebih lama dari Xiang Yang. Lagi pula, penguasa Shenhuo berada di level setengah dewa, bahkan lebih kuat dari Xiang Yang. Jiu Chen adalah roh sejati yang dimurnikan oleh penguasa api ilahi, dan tahun-tahun mengambang sangat panjang. Terlebih lagi, istana api ilahi masih disiapkan untuk Jian Wushuang. Di dalamnya, ada tubuh binatang dunia, serta keberadaan guci abu. Ketika Jiu Chen pertama kali disempurnakan, jelas bahwa penguasa Shenhuo telah berusaha keras untuk itu, dan dia benar-benar unggul dalam hal kesadaran. Itu tidak melemahkan kesadaran dan pemahaman umat manusia. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi waktu singkat lebih dari 100 tahun untuk menjadi biksu Mahayana. Dia memutar matanya, dan ide baru muncul di benaknya. Kamu bilang, jika kita membunuh penguasa Tao di dasar air, harta apa yang akan diberikan Jian Wushuang kepada kita? Nada suara Jiu Chen sedikit gila. Xiang Yang berkata dengan jijik, jika Anda ingin pergi kepada Anda, itu adalah Tuan Tao, kecuali saya menunggu saya untuk mengontrol sumbernya, membunuhnya hanyalah hal yang aneh. Jiang Ni juga sedikit tidak yakin tentang apa yang akan dilakukan Jiu Chen, dan berkata, binatang raksasa di dasar danau itu bergerak sangat lambat. Meskipun tentakel itu tidak melampaui 10.000 mil, itu adalah ancaman besar kepada kami dalam jarak 10.000 mil. Saya tidak dapat menjamin bahwa terlalu sulit untuk berurusan hanya dengan tentakel itu, dan ukurannya sangat besar, jadi pertahanannya pasti sangat kuat, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat kami tangani. Petik 2. Maka kamu sepertinya tidak tahu mengapa binatang raksasa ini hanya menyerang para biksu dalam jarak 10.000 mil. Jiu Chen balik bertanya, tidak peduli seberapa lambat otak Xiang Yang, dia masih mengerti, dan berkata dengan heran, maksudmu, binatang buas ini terjebak di sini. Itu benar. Jiu Chen dengan bangga berkata, pergi untuk memeriksa nafasnya terlebih dahulu, kekuatannya hanya pada level 6 langkah abadi sejati, dan kamu mengatakan bahwa sosoknya sangat besar, dan dia hanya mengejarmu 10.000 mil jauhnya, jadi saya kira dia terjebak di dasar danau, kekuatannya telah turun banyak, hanya ada satu tentakel, dan kekuatannya kemungkinan berada pada level abadi sejati 7 langkah, kita tidak perlu melakukannya takut, jika kita membunuhnya, itu akan dikirim. Seekor binatang buas seukuran 10.000 kaki mungkin adalah binatang suci. Nilainya memang besar, mereka juga telah melihat binatang buas dari Sekte Beastmaster. Jika disembelih dan disuling menjadi pil iblis, itu memang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kuncinya adalah memoles catatan dan pergi ke Jian Wushuang untuk meminta harta. Xiang Yang menurunkan alisnya dan mencibir,
dan berkata, jika Anda menggunakan esensi darah dan pil iblis pada binatang buas ini, saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang binatang suci. Jika Anda ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari Brother Wushuang, maka izinkan saya memberitahu Anda, dia sama sekali tidak peduli dengan harta biasa, selama Anda membutuhkannya, dia akan memberikannya kepada Anda, tidak perlu menggunakan catatan untuk menipu. Itu jelek. Jiu Chen mengerutkan kening, dan berkata, apa itu curang? Saat keduanya saling mengubur, sesosok berwarna darah tiba-tiba terbang dari dahan pohon yang jauh. Jiang Ni adalah orang pertama yang memperhatikan, dan mengingatkan dengan keras, berhentilah berkelahi, saya melihat Xiong San. Setelah berbicara, yang pertama bergegas. Melihat ini, Xiang Yang juga bergegas, Jian Wushuang secara khusus menjelaskan bahwa dia harus menjaga Jiang Ni, jadi tidak akan terjadi kecelakaan. Selain itu, Xiong San sendiri adalah 6 langkah abadi sejati, dan Jiang Ni sama sekali bukan lawan, jadi dia secara alami ingin membantunya. Jiu Chen hampir berbicara, dan baru saja akan mengatakan sesuatu lagi, dua orang di sekitarnya bergegas keluar. Tidak, dia menghela nafas dan hanya bisa mengikuti. Xiong Zan sepertinya tidak melihat mereka bertiga, dan bergegas menuju mereka bertiga. Jiang Ni dan Xiang Yang, yang menonton adegan ini, terkejut sesaat, mengira pihak lain akan melakukan yang terbaik, jadi mereka mulai menghentikan mereka. Bajingan, lihat apa yang ada di belakangku, kamu masih menembakiku. Xiong Zan meraung. Di belakangnya ada ular sanca raksasa dengan diameter ratusan kaki dan panjang 10.000 kaki. Tidak, atau naga banjir raksasa. Saat dia melihat naga raksasa itu, Xiang Yang tiba-tiba menyadari bahwa ekor yang lain sangat familiar. Saat ini, aku memikirkan tentakel itu. Tentakel macam apa yang ada itu adalah ekor naga raksasa. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada dua binatang buas besar? Xiang Yang menarik napas dalam-dalam, dan terlepas dari kutukan Xiong Zan, dia segera berbalik dan menarik Jiang Ni untuk melarikan diri. Jiu Chen di kejauhan sepertinya sedang menunggu mereka melarikan diri ke sisinya sebelum melarikan diri bersamanya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aura di belakang Xiong Zan sangat mirip dengan binatang buas yang baru saja kamu temui, tapi sayang sekali kamu tidak mendengarkan. Jiu Chen menggelengkan kepalanya diam-diam. Xiang Yang menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata, sungguh sial bertemu dengan dua binatang buas besar, pembangkit tenaga listrik dari Istana Ilahi berwajah ganda, bukankah mereka semua pergi ke Istana berwajah ganda, Gunung Ilahi? Akan ada Dao Lord, dan ada dua binatang buas yang kekuatannya setara dengan Dao Lord, jadi mungkinkah Buddha berwajah ganda tidak peduli dengan binatang buas yang sunyi ini? Ketika dia mengajukan keluhan, Xiong Zan, yang melarikan diri bersama di sebelahnya, menyela, apa yang kalian orang luar ketahui? Ini adalah binatang Dewa Qijing Jiao, dan ada kura-kura Qijing di bawahnya. Ular menekan di sini, saya tidak mengharapkan mereka untuk melanggar batasan saat ini dan melarikan diri, saya benar-benar tidak beruntung.